kita ini sebagai dai itu harus bisa menjelaskan. Orang belajar fikih kalau nggak belajar dakwah nanti menjelaskannya itu belum titik, masih koma sudah di titik. Berak nggak boleh itu kan di air yang berhenti itu pakai kita fikih ada air mengalir ya boleh aja nggak apa-apa. Iya kalau tidak menimbulkan mudarat, kalau bisa menjaga aurat dan lain-lainnya. Belum titik bisa titik. Jadi dakwah itu diantaranya itu akan membuat kita ini bijak dalam menyampaikan hukum-hukum syariat. Karena biasanya fikih itu yang dibicarakan hanya masalah itu saja, tidak mempertimbangkan masalah-masalah yang lain. Karena yang dibicarakan masalah satu aja, bukan mempertimbangkan kaitan-kaitannya. Seperti sebagian orang ahli fikih melihat wanita telanjang di televisi itu nggak apa-apa kok. Yang haram itu kan melihat wanita, itu kan cuma melihat gambar, nggak ada haramnya, nggak apa-apa. Tetapi dia tidak mempertimbangkan yang lain, bahwa itu membantu terjadinya maksiat. Kalau orang-orang film itu nggak ada yang nonton seperti kamu, nggak akan ada perusahaan film. Yang membuat adanya perusahaan film itu gara-gara banyak orang nonton. Kalau orang nggak ada yang mau nonton, ada nggak perusahaan film? Maka semua orang yang nonton itu termasuk andil di dalam kerusakan kemaksiatan itu. Nanti kalau ada orang yang kasih fatwa di titik seperti itu, harus kamu luruskan, insyaallah ya. Maka ada seorang kiai dikhususi, kenapa pakai kok sholat di rumah saja? Ya kan sholat di masjid itu kan tidak wajib toh, sholat di rumah juga boleh. Kamu nyantri kok nggak pernah baca kitab apa kamu itu? Katanya kiai itu. Akhirnya santrinya ini juga memang orang suka ngengkel. Oh jangan begitu Pak Kiai, ini bukan masalah itu. Masalahnya kalau semua orang punya pendapat seperti Pak Kiai ini, nanti masjid kosong. Bisa-bisa lama-lama masjid itu dijual nanti, karena nggak ada orang. Kayak gereja-gereja di Eropa dijual jadi masjid. Bisa-bisa nanti kalau orang punya pendapat sholat di rumah aja, nanti juga begitu. Masjid kosong, masjid dijual. Bagaimana? Apa setuju kayak begitu? Juga setuju tuh. Nah iya. Maka sholat di masjid aja Pak Kiai, biar orang-orang pada sholat di masjid. Ini saya bukan bicara khilafiyah, ini bicara maslahat umat saja. Dan maslahat umat itu bagian dari fikih juga, dari ulama fasid, jalbul masoleh. Fikih itu katanya Izzuddin Ibn Abdus Salam, Darul Mafasid dan Jalbul Masoleh. Itu pekeh juga, itu pekeh itu. Jika bahasa saja fatwa mendatangkan mudarat, nah itu tidak benar. Tapi yang bisa memahami begini ini hanya orang-orang yang dia ini memikirkan umat dengan serius kok. Betul. Seperti kemarin itu saya hadir di satu pengajian, itu oleh panitianya itu orang Nasrani pun, ketua gereja pun diundang. Dan dielankan ketua gereja itu datang juga dalam majlis maulid ini. Mungkin kiai itu maksudnya baik, saya kira niatnya baik itu orang itu. Maksudnya biar dia kenal pada Islam. Tetapi di sisi yang lain buruk.
Kalau kamu ngundang orang kafir di dalam majelis pengajian kamu, jangan kamu elankan. Nanti kalau kamu elankan, sama aja dengan meresmikan kekufuran di majelis kamu. Orang-orang awam akan punya paham, oh ternyata orang Nasrani itu nggak apa-apa ya diundang. Nah, nanti jadi model pengajian seperti itu. Sehingga orang-orang awam itu menyamakan aja agama. Maulid ini untuk kita semua. Nabi itu rahmatan alamin, kafir, mukmin semua undang. Nah, ini pikiran-pikiran yang tidak benar. Punya alasan, tapi alasannya itu tidak tuntas. Nah, Nabi dulu kan orang Najran, orang Nasrani ditaruh di masjid yang lain. Bukan mereka itu terus orang Najran bukan diundang Nabi untuk hadir pengajian di masjid, tidak. Orang Najran itu datang sendiri. Kemudian ditaruh di masjid supaya kenal agama, akhirnya mubalah, akhirnya orang Najran masuk Islam semua ringkesnya. Kalau kamu itu kan orang kafir kamu undang dan kamu merasa bangga bisa mengundang orang kafir ke majelis kamu. Nah, ini perkara yang tidak baik begitu ini. Nah, ada lagi yang beri sambutan. Macam-macam sambutannya itu. Itu katanya Pak Idham Walid ketua NU ketika ngimami Buya Hamka nggak pakai kunut untuk mengurati Buya Hamka. Buya Hamka kalau suruh ngimami Pak Idham makmumnya, maka Buya Hamka kunut. Ini orang-orang alim tuh begitu, bisa kunut bisa tinggal kunut gitu. Nah, ini pikiran juga nggak benar menurut saya. Dasarnya Imam Syafi'i itu loh, ketika sholat di Baghdad di masjidnya Imam Abu Hanifah tidak pakai kunut karena menghormati Imam Abu Hanifah. Lain ini. Pertama lainnya Imam Syafi'i itu mujtahid. Mujtahid memang berhak untuk bertindak begitu. Kita ini muqallid nggak berhak begitu itu. Pokoknya kunut terus. Kedua kali, Baghdad itu memang orangnya mayoritas Hanafi, muridnya Imam Abu Hanifah semua. Kalau Imam Syafi'i yang begitu bisa nggak enak memang. Lah kita ini di Indonesia itu mayoritas orang Syafi'i. Kenapa ikut-ikutan orang-orang yang nggak kunut itu? Nanti banyak utangnya karena tidak wabarik lana fi ma'atoid. Kita nggak usah nyalahkan, tapi nggak usah tiap lihat kondisi berubah-ubah gitu, enggak. Kita jangan nyalahkan, itu juga ada dalilnya, tapi jangan rubah-rubah, enggak, biasa aja. Kalau ada yang protes, loh ini kunut ini ada dalilnya, hadisnya sahih, hadis Anas bin Malik sahih apa? Biar orang yang tidak kunut itu tahu kalau kunut ada dalilnya. Jadi maksudnya kerukunan bermadzhab ini maksudnya supaya semua orang itu tahu bahwa madzhab itu dalilnya, bukan tiap hari pindah begitu. Kalau tiap hari pindah berarti kamu itu sebetulnya ikut Imam Syafi'i apa tidak sebetulnya? Kamu tuh percaya dengan hadis kunut atau tidak sebetulnya? Nah tidak ya tidak, kalau ikut orang Hanafi sana apa ikut Muhammadiyah sana, mulah malih yo regenah. Bagaimana makan? Itu kalau saya gitu. Terawih ada orang Muhammadiyah, saya tetap 21. Ini pakai dalil sudah. Kalau kamu cuma 11 ya nggak apa-apa, nggak terawih pun nggak apa-apa, asal jangan ganggu saya. Ini. Tapi jangan ini ada orang Muhammadiyah, kasihan atau apa? Kemarin tuh kan ada jamaah Mesir, hanya ada orang usul. Nanti kalau Jumatan nggak usah tahlilan aja Pak Kiai, ada orang-orang Arab. Kenapa nih orang-orang Arab? Biar tahu kalau mau tanya suruh tanya dia. Saya bidaan aja, malah saya tambah macam-macam. Lu jadinya tuh gimana? Malam tuh jam 3 malah ikut istighosah di rumah saya sana. Gimana itu? Gak usah takut menampakkan apa yang sudah kita yakini itu. Biasa aja. Jangan wong perkara hak kok ditutup-tutupi, malah mengikuti orang yang nggak tahu. Kalau kamu mau ikuti
Kalau nggak kunut ikut nggak kunut, berarti kamu ngikuti orang yang nggak tahu dalilnya kunut. Kamu kunut aja biar dia tanya. Nah, tanya kita jawab kan. Tapi kalau imamnya itu imam nggak kunut, kamu juga nggak usah protes. Kalau kamu tanya, loh kamu biasanya kunut nggak kunut? Ya saya makmum ya. Nggak kunut kan tidak apa-apa, itu tidak wajib kok Pak. Nah. Jadi perkara orang itu terlalu menjaga khilafiyat itu kalau kena menen ya, itu akhirnya nanti jadinya tidak bermadhab, tidak punya keyakinan akhirnya itu nggak jelas. Jadi apa bunglon ini bunglon. Apalagi orang yang katanya ahli ilmu, makanya kamu itu harus tahu betul dalil-dalil minhaj itu tahu betul. Maka semua tak khusus biar jurumiyahnya khatam. Ya. Nggak mau takhusus gara-gara mau pulang aja. Jurumiyah belum khatam nggak mau takhusus. Nah, kalau kita keluar di masjidnya orang Muhammadiyah, bagaimana hikmahnya? Gimana? Kalau kita waktu keluar di masjidnya orang Muhammadiyah, lah kamu suruh ngimami nggak? kalau seandainya suruh ngimami bagaimana? Tanya aja. Pak Imam, saya itu kalau ngimami biasanya pakai mazhab Syafi'i. Kalau saya suruh ngimami nanti saya pakai bismillah, pakai kunut. Kalau di sini itu tidak sesuai, saya mohon makmum aja saya, jangan jadi imam. Gitu ya. Gitu. Gak usah pindah-pindah, makmum aja. Tapi biasanya kalau orang Muhammadiyah kok sudah mempersilahkan begitu, itu Muhammadiyah yang sudah sudah kalah mental dengan kita. Nah, biasanya dia akan bilang terserah aja Ustaz, pakai apa bismillah saya. Pokoknya saya makmum aja lah, saya bacaan Fatihahnya pledat-pledat saya ini. Nah, udah kamu baca yang sebaik-baiknya karena Allah tapi ya. Kemarin saya di Sulawesi juga begitu di Masjid Muhammadiyah, saya suruh ngimami. Ya saya itu kalau ngimami pakai kunut, pakai bismillah lah. Boleh begitu. Wah silakan aja Pak Kiai. Kita ikut aja lah. Memang orang tabligh. Ya. Saya baca kunut panjang aja. Iya. Ngapain orang tuh sudah nerima kita, enggak kita manfaatkan? Kita manfaatkan. Pokoknya kalau ada orang yang menganggap kita ustadz, kita kasih fatwa, kunut, gitu aja. Nah kalau dia itu nggak mau, nah, kita lihat-lihat dulu bagaimana biar nggak berantem kan gitu. Jadi nggak usah apa itu ditutup-tutupi. Ini mazhab Syafi'i ini jelas kok. Seluruh dunia juga tahu, hanya orang jahil aja nggak tahu.